balik lagi di Curhat Bunsar dan kali ini aku nggak sendirian lagi karena aku ditemani oleh Bunda Ashanti. Aduh, terima kasih loh dengan jadwal yang full padat ini ya kan. Iya dong, seorang ibu tuh jadwalnya full. Bener. Jadwal anak udah memakan semuanya. Nomor satu. Iya kan. Bener, jadi ya udah. Jadi pasti, waduh, thank you banget udah menyempatkan main ke sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang minat, bakat, dan cita-cita. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat penting nih bagi orang tua untuk mendukung dan mengarahkan agar anak-anak dapat menggapai cita-cita dan profesi impian yang positif. Menurut psikolog dari Universitas Indonesia, Evriani Juwita, untuk mengetahui pengetahuan pada anak-anak perlu dilakukan identifikasi minat. Dan orang tua juga bisa nih memfasilitasi anak-anak dengan hal-hal yang dibutuhkan, seperti memberi buku-buku, mendaftarkan les tambahan, dan bahkan bisa menyarankan untuk mengikuti kegiatan lomba sesuai dengan minat sang anak. Nah, ini dia nih. Nah, kalau misalnya Arsy nih sama Arsya, cita-citanya jadi apa tuh, Bun? Kalau Arsy kan udah kelihatan tuh, menyanyi, suaranya juga bagus banget. Ya. Dan dia tuh pede, Bun. Kalau anak kecil kan biasanya malu-malu gitu. Tapi dia sih, aku akuin dia pedenya luar biasa loh. Dia pede di umur yang kemarin. Oh, gitu? Sekarang di umur yang mau masuk 10 tahun, dia tuh udah mulai kayak, mungkin udah mau gede ya. Kayak setiap, aku tanya Arsy bikin lagu lagi yuk gitu. Enggak, aku belum mau. Kenapa? Ya nanti aja, aku mau latihan nyanyi aja dulu gitu. Terus Arsy ada nyanyi sama Bunda kesini, terus di TV dipanggil gitu. Nggak mau. Karena dia tuh gini, misalnya ada satu kesalahan waktu dia nyanyi di TV, terus dia merasa aku tadi salah, kurang perfect. Dia kepikirannya bisa sebulan. Nah, aku jadi, loh, ini anakku kayak gini ya tipenya. Maksudnya nggak yang namanya kita, apalagi anak-anak umur 8, 7-8 tahun waktu itu ya. Dia tuh ngerasa nggak bisa, orang-orang tuh ekspektasinya ke aku udah begitu. Jadi kalau misalnya aku salah, kayak aku nggak profesional. Dia bisa mikir kayak gitu. Nah, itu yang buat aku juga kan jadinya stres sebagai ibu kan. Maksudnya gini, aku nggak mau anak ini juga harus merasa di umurnya yang segitu dia harus sempurna gitu. Bener. Loh. Ya kan? Ya kamu salah, it's okay. Kita kan bukan orang tua yang kalau dia turun salah, kamu gini-gini enggak. Misalnya dia salah, kita mah gak apa-apa kak gini. Tapi dia yang kayak, enggak, aku nggak bagus tadi, aku jelek. Enggak, aku tadi gini, aku tadi gitu. Tipenya gitu. Jadi sama bapaknya break dulu deh. Jangan nyanyi dulu, kasih waktu buat dia sekolah, les, bergaul sama teman-teman yang seumurannya gitu. Jadi kan banyak orang yang bilang kita yang pengen, enggak, anaknya yang memang pengen. Tapi saat kita bilang, Arsy slow down dulu ya, santai dulu. Kenapa Bunda? Aku lagi nggak bagus ya. No, aku bilang, aku pengen serba salah ya, serba salah. Aku pengen kamu les, kamu belajar dulu, kamu apa dulu. Oh gitu ya. Lama-lama dia pikir, iya sih aku juga pengen sekolah dulu aja, aku pengen les dulu, aku pengen ini dulu itu dulu gitu. Alhamdulillahnya gitu. Karena kita ngerasa anak ini udah di momen kan harusnya fun dong. Nyanyi fun, tampil fun. Kalau dia udah di momen yang tertekan. Iya, sedih juga ya. Belum lagi, dan dia kan sebenarnya nggak punya media sosial, punya kan, tapi aku yang nggak pernah ngasih dia buat baca kan. Jadi ada yang aku kesel kemarin, susternya tuh ada ngasih lihat abis dia nyanyi, terus ada komen. Nah, itu yang aku sesali. Maksudnya dia baca komennya. Dia baca komen. Aku bilang, Arsy, hidup itu ke depan akan lebih keras, akan lebih jahat ke kamu yang public figure. Kalau kamu dari sekarang nggak bisa kebal, kamu nggak akan jadi apa-apa. Aku bilang gitu. Iya, tapi aku lihat komennya, aku diginiin gitu. Aku bilang sama suster yang kemarin, kenapa sih sus? Ya dia maksa, mau lihat dia di Instagram dia nyanyi, komen orang apa. Jadi aku pikir, oh no, aku harus, ini aku belum pernah cerita kan. Banyak yang tanya nih, kenapa Arsy 2 tahun ini nggak ngapa-ngapain, nggak bikin nyanyi, nggak apa. Aku emang lagi pengen dia break dulu untuk dia have fun. Untuk dia jadi anak seumurnya aja. Jangan tertekan dia harus, karena gini, cita-cita dia jadi penyanyi itu kan saat ini dia punya, tapi belum tentu ke depan dia akan sama. Dan aku nggak mau maksain. Kalau emang ke depan dia nggak mau jadi penyanyi, kenapa? Kan bukan cita-cita yang aku paksakan, cita-cita yang emang dia inginkan. Emang dari kecil kan tampil suka apa, tapi itu bisa berubah ternyata. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi sekarang anak-anak mau bilang cita-citaku ini, cita-citaku itu, walaupun Arsy belum pernah berubah ya, tetap mau jadi penyanyi. Tapi aku yakin one day dia akan nemuin lagi jalannya yang berbeda gitu. Jadi biarin dulu. Break dulu lah. Break dulu. Kasih waktu buat diri dia yang menikmati masa anak-anaknya dia gitu loh. Yang nggak harus sempurna, nggak harus gini-gini. Sekarang dia aja kayak, Bunda aku tuh kayaknya pakai baju ini kalau aku tampil di TV sekarang nggak bagus ya Bunda. Kayak kemarin aku ajak nyanyi di Surabaya, bajunya
ke dia tuh kelihatan kayak mungkin dia kan agak gemoy kan. Iya. Aku nggak nyaman, aku kelihatannya kayak gimana ya gitu. Udah kayak gitu. Tapi emang apa anak-anak zaman sekarang begitu ya, Bun? Anak aku juga bisa loh kayak gitu, Bun. Aku diceritain waktu itu anak kamu juga gitu. Iya, betul. Nggak tahu eranya emang udah berubah. Iya, mungkin kalau kita kayak cuek ya iya, kan? bodo amat kan gitu. Kalau mereka lebih yang kayak iya gitu, aku juga nggak tahu generasinya sekarang kayak gini. Gen Alpha ya kalau sekarang ya, Gen Alpha. Aduh, yes, kita gen apa nih? Kita tuh gen apa milenial? Oke. Jauh ya. Pengen banget jadi Gen Z. Kita masih cocok ya, Bu. Ada ya, kamu masih cocok. Aku mah udah ketahuan milenial udah. Tapi kan ini bisa menjadikan Bunda Gen Z karena kan Bunda lagi menjalani tes untuk mendapatkan gelar S3 dokter ya. Tuh, aku lagi ngambil. Susah ternyata. Itu susah ternyata. Ya nggak ada yang gampang pasti, Bun, tapi kan pasti menikmati dong. Enggak. Dibilang menikmati lagi bukan menikmati tapi gini. Berusaha. Aku lagi menantang diriku sendiri. Kenapa aku ngambilnya di negeri? Ya karena UNER kan masih masuk 5 negeri terbaik di Indonesia. Kenapa aku nggak ngambil? Padahal kan aku kalau bisa aja masuk yang lain gitu ya. Maksudnya kenapa aku ngambilnya di UNER? Karena aku tahu kalau aku bisa selesai dari sini ya selesai aku bener. Tapi kalau memang aku nggak selesai aku juga nggak akan kecewa dan aku juga nggak akan kenapa-kenapa karena sesusah itu. Dan memang mau jadi dokter emang gampang. Gitu. Jadi sekarang aku lagi di posisi yang udah aku mau fokus, aku tetap ngikutin semua sesuai arahan karena di sana juga mereka nggak peduli kamu siapa, nggak ada perbedaan dan aku seneng gitu digituin. Tapi ada hal-hal yang menurut aku, kayaknya aku tuh udah di umur yang mau 41 nih bulan depan kan, udah nggak seencer aku masih muda gitu loh. Karena banyak tekanan-tekanan hidup lain, Bun. Satu kelasnya aku isinya akademisi dan isinya mereka-mereka yang memang fokus dengan kayak jaksa dan lain-lain, memang fokus kerjaannya. Aku tuh kan masih kerja, masih ngurus anaknya, masih harus sedetail ini, ngurus suami, ngurus rumah, belum kerjaanku yang lainnya banyak banget. Untuk bisa fokus banget tuh aku masih berusaha banget gitu loh. Butuh waktu ekstra lagi ya, Bun. Dan nggak gampang kan, apalagi tahu kan aku bilang tadi di meja aku ada sedikit kendala-kendala yang ya mudah-mudahan bisa lah. Tapi pasti bisa lah, Bun. Amin. Doain lancar ya, Bun. Didoain, lulusan ya. Kalau aku lulus sih kalau sampai bisa lulus dari UNER aku bangga banget. Tapi aku nggak mau nyerah juga ya gitu. Tapi aku sekarang di posisi yang ternyata jadi dokter tuh ya emang kalau kata dosenku mau gampang, ini S3 sayang gitu. Ya, bismillah lah. Ya lancar lah ya, Bu. Amin. Aduh, bulan depan Bunda udah ulang tahun. Bulan depan ulang tahunnya 41. Enggak. Aduh, Enda, aku kalau nggak mau lagi. Kan nggak mau biar muda, Bun, ya kan. Kadang suruh kita ngapain maksudnya? Ya maksudnya Bunda kan biasanya kan ulang tahun pasti ada temanya. Kemarin itu kan kayak tema fairy tale gitu kan, Kamu Bun. percaya nggak? Selama aku 40 tahun, aku belum pernah bikin pesta ulang tahunku sendiri. Selalu dibuatin waktu kecil kan sama orang tua. Iya. Kalau gede waktu itu mungkin dibuatin sama siapa ya kan, terus atau sama siapa. Waktu nikah dibuatin suami, dibuatin anak, Aurel, Azriel. Nggak pernah bikin sesuatu yang bikin sendiri pesta ulang tahun. Nah kemarin tuh aku kayak, aku udah kayak gini, aku tuh pengen deh punya pesta yang aku bikin sendiri, emang dari uangku sendiri, aku bikin sendiri, temanya, seundangan, semua-muanya. Terus? Ya udah bikin, setelah bikin, aku hibernasinya 3 bulan. Kok 3 bulan lama banget? Serius, aku kayak di acaraku sendiri, aku tuh kayak San ngapain sih San kamu? Maksudnya aku happy, semua orang datang, kamu datang secepat kilat ya. Dia emang dari dulu, tapi sekarang nggak gitu kan? Iya enggak. Sekarang kalau nggak datang terus pulang ya. Enggak. Jadi bisa ngobrol Bun, nggak kaku ya. Aku hibernasi 3 bulan karena rame banget. Walaupun aku suka rame, tapi aku kayak masih mencerna apa sih yang kemarin kamu bikin itu tuh, mau kamu tuh apa sih kayak gitu loh. Terus aku masih kayak di acara aku sendiri aku lebih kebingung, tapi aku happy karena teman-teman datang, semua sayang apa. Tapi aku hibernasinya kayak
mungkin aku capek banget kali ya. Kayak waktu habis nikahan, aku hibernasi juga tuh kan. Berapa ribu tamu, berdiri 5 jam ya kan. Kamu pasti ngerasain nikah kayak gimana. Nah kemarin aku ngerasain lagi hibernasi kedua yang kayak aku 3 bulan bener kayak diajak pergi yang rame-rame. Aduh, aku mau diem dulu gitu. Berarti yang tahun ini aku enggak ya? Enggak. Udah nggak ada lagi pesta ulang tahun. Yang ada pasti kalau misalnya kayak ya kalau misalnya sama keluarga. Cuma makan keluarga oke, atau misalnya ya tapi kalau yang pesta-pesta lagi malu lah mau umur. Ya enggak dong Bun, maksudnya kan kita jadinya kayak bersyukur kita udah bisa dapetin itulah makanya itu, di 40 tahun kan hidupku tuh kan dari kecil bukan hidup orang yang muda. Terlalu banyak naik turun up and down yang membuat aku kayak aku mau dong ngasih reward ke diriku sendiri. Nah itu di 40 tahun kemarin kayak ngebahagiain diri sendiri gitu. Tapi oke, udah ya udah udah gitu, ya minimal checklist lah ya udah ya udah sekali wishlistnya udah tersampaikan wishlistnya udah gitu. Aduh, ya Allah. Tapi ngomongin anak lagi nih ya Bun ya. Aku penasaran deh Bun, antara Aurel, Azriel, Arsy dan Arsya siapa yang paling lengket banget kalau apa-apa tuh harus sama bunda? Empat-empatnya semuanya. Tiap hari sama anak yang gede-gede pasti video call. Aku mandi, Aurel mandi sambil video call. Sambil ngobrol yang rumpi ya. Karena kalau kita bisa bareng terus kalau misalnya kayak Aurel tuh bukan hanya anak tapi juga kayak bestie aku yang aku tuh Wenda mungkin ngeliat aku temen banyak, tapi aku tuh kumpul sesekali untuk temen kayak yang aku cerita atau misalnya gimana aku tuh anakku. Seru banget ya gitu. Bu. Jadi kalau dan Arsy sama Aurel, Arsy udah bisa juga diajak kayak gitu. Untuk diajak ngobrol gitu udah bisa. Cuma kalau Aurel kan lebih tahu lagi. Iya, lebih mengerti. Jadi aku lebih plong lagi mau gosip. Iya, cerita itu ya sama dia aja udah gitu. Jadi ya udah kalau Jiel udah pasti kan kita sering gitu. Arsya lagi masih kecil-kecil. Empat-empatnya anak daripada ke bapaknya, semua pasti lebih ke mama. Anak bunda ya jatuhnya ya kan. Kamu kan juga onyo. Iya benar. Tiga-tiganya lengket kan kalau ke bapak tuh pasti kan rada beda. Kalau ke ibu tuh kayak lebih plong kali ya. Bener kayak mau ngomong apa aja ya udah cerita ya udah. Ya maunya gimana gitu kan. Aduh, ini kan Azriel juga udah makin dewasa sama nih Onyo, ya ampun ya kan. Aduh, anak cowok. Orang mau ngomong apa bodo amat ya kan. Kalau aku mah aduh, tapi yang penting berarti Bunda dulu pernah di fase aku ya, Bu. Gitu ya Bunda ya kita ya. Ya mungkin orang selalu membandingkannya kan namanya ya anak sambung kan gitu. Tapi kan nggak ngerti orang tuh ya kan. Karena Jiel itu emang semanja itu, udah gede pun seanak kecil itu. Ngerti banget Bun, ya kan? Sama. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong apa, aku juga nggak mau pusing lah udah ya gitu. Karena anak-anakku juga kasihan jadinya kan. Masa aku harus jadi nggak deket sama anakku, nggak keruntelan gara-gara omongan orang. Ya kan, ya udah selalu mau ngomong apa lah gitu jadinya. Enjoy aja lah Bun ya. Enjoy aja nggak. Ini tapi ngomongin tentang Azriel, katanya lagi persiapan buat menikah. Iya, kemarin udah lama. Gak nyangka kan udah gede kan. Ntar lagi kamu juga tuh berapa tahun lagi loh. Iya benar. Bunda ya aku mau nikah. Gimana? Sekarang aja dia bilang, Bun ini cewek yang ini nih. Iya, yang Onyo cari pokoknya yang baik aja. Aku bilang kayak gitu, yang cocok, baik gitu ya kan. Ini udah mau nikah, aduh gimana perasaannya? Ya di satu sisi waktu tahun lalu dia tahun ini dia ngomong karena kita mungkin tahu dia masih anak-anak banget, kita tuh kayak masih kayak ya kamu beneran gitu mau serius mau ngelamar. Iya aku udah yakin, tapi begitu dari dia lamar sampai sekarang aku melihat dia udah jadi kayak dewasa gitu, udah kayak membuktikan bahwa aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku kemarin lakukan, bahwa aku ngelamar anak orang. Sebelumnya kan kayak apa aja masih Bun gini, ngerti banget ya kan, kamu mau nikah gitu. Tapi dia membuktikan bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan sikap bahwa dia memang udah di fase yang mau ngambil anak orang gitu. Dia kerjanya lebih serius, dia sekarang lagi ambil S2 dan dia ambil S2-nya nggak mau online. Dia dan di UNER juga yang susah banget, yang sampai orang gini, mungkin orang baru tahu UNER susah banget kalau udah ngambil sekolah di situ. Nah kan si Jiel gini, kayak kemarin aku datang ke Surabaya, dia kayak mukanya kayak nggak happy gitu.
Berat Bun, aku berat banget. Itu tugasku banyak banget apa. Ya udah harus kamu udah ngambil dan maunya offline supaya dia paham, dia masuk kelas, dia ngerti, dia ketemu dosen, dia bergaul sama teman-teman kelasnya kan alhamdulillah kan. Ya nikmati gitu. Aduh, gak sabar ya. Tahun depan insya Allah doain ya. Jadi si Jiel lulus S2, yang cewek pacarnya juga pulang dari London. Aduh, udah gede-gede ya, nanti kayak gitu ya Bun rasanya. Nanti rasanya kamu rasain. Pas udah pacarannya semakin deket, pas udah pacarannya, Bun aku mau nikah, mau lamar. Tapi akan senang kalau pasangannya pas. Iya. Kalau tiba-tiba. Iya pasti semua orang tuh gitu lah, Bu. Kalau tiba-tiba Bun mau nikah, pasangannya kamu nggak suka gitu. Aduh, itu aku mau ngomong banget. Iya juga bingung gitu ya Bun. Mau ngomong enggak juga bingung. Lagi di mabuk cinta ya kan. Nggak bisa dipatahkan untuk enggak gitu. Nanti dia, jadi alhamdulillahnya aku tuh dapat Aurel Jiel. Pasangannya tuh yang aku langsung kawin buru gitu. Oh, yang pas ya. Iya, pas bisa aja kan. Pas mereka nikah kita kayak lu kayaknya enggak deh gitu. Gitu sih. Aduh, ditunggu ya. Doain ya. Ntar datang ya. Iya, datang dikirim aja undangannya. Yang lama ya. Orang bingung ya apa-apa gitu. Orang nggak ada yang ngerti dah. Yang paham kita doang. Yang tahu-tahu aja kalau kata orang. Ini pertanyaan terakhir ya Bun. Project apa nih yang lagi disiapin sama Bunda untuk kedepannya? Pastinya ini pada nungguin nih, kalau misal kemarin kan baru buka cabang toko baru nih, kue Lumiere Signature. Ya kan? Datang dong. Ayo diundang. Kita undang ya bareng-bareng sama teman-teman beberapa ya. Okay. Aku suka kuliner. Nanti kita kuliner Bunsar di situ ya. Ya benar ya Bun. Iya dong. Ya. Benar ya. Aku tunggu loh ya. Kita tuh suka banget makan Bun. Boleh makanannya enak-enak semua. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih Bun? Aku tuh paling sekarang kan sibuk ngurus anak, ngurus suami tuh udah pasti ya. Terus kuliah, kerjaan bisnis aku yang Lumiere, terus kuliner masih. Ada kuliner apa lagi Bun? Aku kan punya di atasnya Lumiere Signature, di atasnya tuh aku ada buka namanya pecel ayam Bu Darmi. Tapi itu sebenarnya niat awalnya ngenolongin si Bu Darmi ini. Ternyata orang suka, ya alhamdulillah. Berarti kita makannya dua ya. Jadi kalian makan dari atas terus ke bawah dessert. Iya. Sama palingnya sama kan, live aja. Paling itu sih sekarang. Aduh, tapi ini ada satu fakta nih. Katanya Bunda Ashanty tuh suka banget sama pete ya. Sampai harus izin mas anak dulu nih kalau misalnya makan pete. Kita ada pete kah yang itu? Gak makan pete di mentah juga. Enggak. Maksudnya aku ada waktu itu aku kan kebetulan orang tua aku orang Jambi. Jadi masak pete Jambi gitu enak banget. Tuh ya kan, masih ada. Taunya tadi tuh disiapinnya pete sama. Iya, tapi kan harus izin dulu sama mas anak. Jadi dia tuh rese kalau aku habis makan pete atau misalnya aku habis makan jengkol, pasti aku disuruh kamar mandinya beda. Terus kalau tidur kamu sikat giginya yang berpuluh-puluh kali, terus minum apa kayak pokoknya jangan ada bau itu. Gitu kan, laki-laki kayak gitu kan. Ya, padahal dia juga suka pete. Gak tahu kecuali mereka suka jengkol kan. Kalau dia kan jengkol nggak suka, pete dia suka. Jadi kalau aku mau makan pete aku rayu-rayu, sayang enak banget yuk kita makan bareng, baru makan bareng. Tapi kalau enggak, kalau jengkol nggak bisa makan bareng kan. Jadi aku pas misalnya emang pengen banget, ya udah aku ke toiletnya aku pisahin. Aku keluar gitu dari kamar. Bukan keluar rumah ya, keluar kamar. Keluar kamar lah. Demi makan jengkol gue keluar rumah. Ntar headline-nya beda loh Bun. Udah keluar dari rumah. Headline-nya bukan di sini, dipotong-potong Bun. Jadi gitu, ya udah karena dia nggak suka jengkol, jadi aku pasti makannya kalau pas pengen banget. Tapi kalau pete aku masih bisa tuh kayak ngajak dia untuk, walaupun aku bisa 10 dia 2 gitu. Ya yang penting kan sama ya aromanya. Yang penting kan dia ada aromanya, jadi dia nggak bete saat aku makan. Nah itu aja. Aduh, terima kasih ya Bunda. Thank you sayang. Sukses selalu ini buat live-nya semua, Masya Allah. Buat sukses Sarwenda juga. Grup ini masih banyak banget produknya ya, aku sudah ya kan aku harus ini Bun. Harus ya kan? dong, sama, ya benar, kan? benar, harus. Sama walaupun kayak gimana pun kan pasti kalau udah biasa kerja kan benar, pasti kerja. Kalau nggak kerja nggak enak. Iya nggak enak. Bingung nggak kan? kita ya, terus kita ngapain lagi nih? Gitu. Benar, ya udah nanti tunggu kita main ke Lumiere ya, ditagi janjinya. Iya benar ya, nanti kita berarti kalau misalnya Bunda ada, kita langsung main ke sana ya. Oke, thank you sekali Bunda. Thank you sayang. Udah curhat Bunsar, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.